Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada dosen penguji, perkenalkan nama saya Aisyah Bima SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Purwajaya Lojan, sekaligus mahasiswa PPD PAI Batch 3 periode 4 tahun 2025 dengan NIM 25 11 30 1667 di LPTK UINSI Samarinda, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, pada hari Selasa 7 Oktober 2025, yang akan mengajar di kelas 10 dengan materi menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini videonya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Wa
Nadine. Siti Komaya hadir. Lainnya Artika Dewi. Siapa lagi? Sudah semua dipanggil? Sudah. Ini ibu mau tanya suara ibu terdengar jelas nggak? Jelas. Audionya sudah terdengar jelas juga. Sudah ya. Nah, di sini ibu mau review pembelajaran sebelumnya. Ya. Kita kemarin itu mempelajari tentang apa? Etos. Ya, apalagi habis itu? Habis etos kerja, apalagi Fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita ada juga Syu'abul Iman. Nah, di sini menghindari akhlak madhumumah tersebar adalah syarat utama agar untuk mendapatkan Syu'abul Iman yang baik. Habis itu etos kerja yang tinggi dalam hal semangat bekerja dan juga berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi contohnya tolong menolong. Nah, sini tujuannya. Nah, di sini tujuan kita mempelajari ini. Sini. Nah, terus itu ibu mau tanya dulu sebelum itu, apakah kalian merasa iri jika melihat teman kalian mendapatkan nilai tinggi? Iya. Ya. Nah, habis itu apakah kalian tahu contoh dari akhlak madhumumah? Maksudnya akhlak madhumumah itu tahu? Perbuatan yang tidak tercela. Iya, tercela, benar sekali, Vanessa. Beri apresiasi. Nah, contohnya apa kalian tahu contoh dari akhlak madhumumah? Contohnya, ya sombong, takabur, apa lagi? Iri dengki. Nah, apa lagi? Apa lagi? Kalian tahu? Habis itu seperti hasad, ya. Habis itu dusta, bohong dan lain-lain. Nah, di sini kalian pernah dengar nggak apa sih perbedaan akhlak mahmudah sama akhlak madhumumah? Ada yang pernah dengar? Nah, kalau akhlak madhumumah, ya kalau budaya baik. Ya, beri apresiasi buat sekali. Jadi kalau madhumumah akhlak yang tercela, sedangkan mahmudah yaitu akhlak yang baik dan terpuji. Ya, benar sekali ya. Habis sini ibu mengajikan tentang tujuan pembelajaran. Ya, tujuan yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian akhlak madhumumah menggunakan aplikasi Canva atau menulis di buku yang akan dipresentasikan dengan benar. Habis itu peserta didik mampu menyebutkan contoh akhlak madhumumah menggunakan aplikasi Canva di buku yang akan dipresentasikan dengan benar. 3. Peserta didik mampu membedakan akhlak mahmudah madhumumah dengan nonton video yang baik. Itu peserta didik mampu mempresentasikan cara menghindari akhlak madhumumah dengan menggunakan aplikasi Canva atau menulis di buku dengan baik. Sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Oke, Bu. Ya. Masih ingat tepuk cinta? Masih. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta setengah, cinta besar, cinta semua.
Beri apresiasi buat kalian semua ya. Oh ya, menghamburkan uang. Habis itu hasad. Hasad itu dengki terhadap orang lain, tidak suka. Jadi dengan cara mengambil atau memindahkan rezekinya itu atau hartanya tersebut kepada orang lain. Habis itu ria dan sum'ah. Ria dan sum'ah itu menampakkan kebaikan, tapi kebaikannya bukan lillah. Ingin pamer, niatnya untuk dipuji orang lain. Nah itu ria dan sum'ah. Kalau takabur itu artinya merasa dia lebih hebat, merasa sombong, lebih pandai. Sedangkan yang selanjutnya berkata kasar, nah itu tidak boleh ya, itu termasuk akhlak mazmum. Kalau anak muda, contohnya jujur, ya, berkata yang baik, yang benar, hemat, begini tidak boros, habis itu bersyukur atas nikmat Allah. Dengan cara apa? Kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nikmat niat karena Allah ya, niatnya harus lillah karena Allah, bukan karena orang lain, baru rendah hati dan baik. Untuk selanjutnya berkata yang baik. Selanjutnya sikap atau hidup berfoya-foya menurut kamus besar yaitu menghamburkan uang, tujuannya bersenang-senang, yaitu ada israf. Israf itu artinya berlebih-lebihan. Ada juga tabzir. Tabzir itu artinya apa? Di sini berlebih-lebihan, mengeluarkan harta pada hal yang bukan pada tempatnya. Contohnya, misalnya seorang itu ingin liburan, tapi setiap hari akhirnya uangnya habis. Habis itu misalnya seseorang itu membelikan makanan. Nah makanannya itu beli lagi. Habis itu simpan di kulkas, terbuang. Sayang, jadi mubazir. Itu berlebihan. Habis itu yang tidak mendatangkan kemaslahatan, yang tidak mendatangkan buat kebaikan buat dirinya. Ya, selanjutnya lagi. Nah, di sini ibu minta tolong kepada Vanessa untuk bacakan dari suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin huwa nasabil wala tubadzir tabdzira. Ada apa sih? Artinya Boleh? Artinya berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.
Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran Surah Al-Isra Surah 17 ayat 26. Beri apresiasi. Isra berlebih-lebihan. Membeli HP itu lebih, misalnya padahal HP masih bagus, beli sampai 5 sampai 4, banyak berlebih-lebihan. Ya akhirnya tidak ada tabungan untuk masa depan. Ya seperti ini ibu bagikan. Ini ada petunjuk penggunaan, kalian isi tepat di sini ada gambarnya. Baru terkait penjelasan dampak setelah atau dalilnya. Itu di sini kalian buat di Canva akan ditulis. Baru menggunakan kembali caranya ya. Coba bagikan dulu ya. Sebelum itu kita bikin dulu tepuk semangat ya. 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 Tepuk semangat. Semangat. Ya, Ibu mau tanya kelompok 1. Gimana kelompok 1? Kelompok yang 2 mana kelompok 2? Sini. Tepuk semangat. Semangat. Ya, Ibu mau tanya kelompok 1. Gimana kelompok 1? Kelompok yang 2 mana kelompok 2? Sini. Oke. Kelompok 2 mana kelompok 2? Sini kan? Oke, kelompok 3. Kelompok 4. 4 di mana? Sini. Oke, kelompok 5. Boleh kalian buka referensinya di buku paket ya. Referensinya boleh kalian buka di buku paket ya. Di ya benar. Ya, nanti semuanya tuh presentasi ke depan ya satu-satu. Ya, jangan lupa untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang berfoya-foya, tapi terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri. Saya Mutia Zahra. Saya Lady. Saya Siti Kamaria. Saya Dimana Yati. Nah, yang pertama yaitu pengertian berfoya-foya. Berfoya-foya adalah perilaku menghamburkan harta atau menggunakan sesuatu secara berlebihan, boros dan tidak seimbang untuk kesenangan pribadi, seringkali tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau maslahat. Dampaknya foya-foya lalai dan sombong membuat seorang lupa akan sifat yang diberikan Allah dan merasa lebih hebat. Menimbulkan sifat berkelahi, memicu rasa iri, dengki, dan mikir, menyesal, munculnya rasa frustasi atau penyesalan apabila harta yang dimiliki habis, menjadi saudara setan. Bila aku boros dianggap sebagai berarti setan yang diberikan pada nikmat. Lanjutin lagi. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Biasakan hidup sederhana. 5. Mulai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi. Sabar ya. Untuk masukannya Ibu. Sedangkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan ujian SMA. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan nama saya Adara. Nama saya Putri Eroni. Saya 25 tahun. Tentang bersama apa ini? Kampung Anggur. Apa itu bersama? Jadi di sini dapat dilihat adalah perbuatan kebaikan dengan maksud orang lain mendengar kemudian ingin dipuji atau diapresiasi. Dampaknya merusak pahala dan menjadi manusia bukan karena Allah. Ini dapat terdapat utamanya yaitu tidak ada Kurang kelihatan. Oh, kurang jelas ya kita tuh dia sama ini. Kalau gitu artinya langsung ada. wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak segala sesuatunya dan menyanyikan salah padanya seperti orang yang menyumbangkan hartanya karena dia kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus jangan hindarinya. Orang yang menjadi sunnah menginginkan amal kebaikan dan diri dan menceritakan Yang baik. Ya, itu. Ya. Apakah sudah ada yang mau bertanya? tidak ada Bu. Oh, boleh tuh. Dia mau tanya. Kenapa namanya? Siapa? Ya. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dari kelompok 4. Jadi secara singkat apa itu sunnah? Ini soal yang Iya, apa tadi? perbuatan yang hanya ingin didengar oleh manusia dan bukan karena Allah. Ya. Terima kasih. Beri apresiasi. Ada lagi? Boleh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Andrea Ramadhani dari kelompok 4. Nah, saya mau tanya contoh dari sum'ah sendiri itu apa sih? Ya, Pak. Contohnya itu, misalnya kita jumpa, terus kita nyumpahnya itu cuma buat dengar orang lain kayak bicarain kebaikannya bukan karena Allah. Ada lagi? Ada yang mau tanya lagi? Sudah. Oke, di sini tutup. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi kepada kelompok 3. Pertama yaitu dijauhi oleh orang lain. Ada lagi mau tanya? Boleh. Silakan perkenalkan diri namanya. Nama saya Ustazah Kelompok. Apa kesimpulan dari sikap pria dan sum'ah? Ya, baik itu kesimpulannya ya adalah Pria adalah perbuatan atau kebaikan dengan maksud orang lain ingin melihatnya. ya itu. Ada lagi mau tanya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Andrea Ramadhani dari kelompok 4. Saya mau tanya, cara menghindari ria secara simpelnya itu gimana sih? Secara simpel dari dia. Kan seperti contohnya pamer. Cara menghindarinya gimana sih? Tidak.
rendah hati, sadar diri, dan introspeksi diri. Ya, benar. Sudah, ada lagi? Tidak ada. Sekian presentasi dari kami. Kelompok 2, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi buat kelompok 2. Perhatikan sini. Di sini sudah bagus semua, tapi memang harus dikasih nama, ya kan? Sudah bagus komunitas-komunitasnya, sama menjelaskan. Hanya saja ditulis namanya, nama Allah di bawah sama suratnya ya. Itu masukkan ke depannya. Habis itu di sini sebelum itu kita coba streaming tepuk wow ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Itu ibu mau ngomong. Jadi kesimpulannya. Nah, di sini kesimpulannya akhlak mesum adalah perbuatan tercela atau perbuatan yang buruk. Contohnya seperti berfoya-foya, ria, sum'ah, hasad, takabur. Itu termasuk namanya akhlak mesum. Sedangkan mahmudah adalah akhlak yang baik. Ya, habis itu akhlak yang terpuji. Contohnya adalah seperti bersyukur, rendah hati dan lain-lain. Nah, ini di sini ada yang mau refleksikan kan tentang materi ini. Saya tentang akhlak mesum itu apa sih? Ada yang mau refleksikan? Ada yang mau refleksikan? Tentang akhlak mesum? Ada? Ada yang mau refleksikan? Apa sih akhlak mesum itu seperti apa? Boleh. Coba. Udin. Nah, jadi setelah saya belajar hari ini tentang akhlak mesumah, yang saya dapat akhlak mesumah itu adalah perbuatan tercela. Nah, dari akhlak mesumah itu contohnya seperti berfoya-foya, ria, sum'ah, hasad, dan takabur. Nah, dari pelajaran hari ini saya bisa menyimpulkan kalau beberapa contoh tersebut adalah termasuk akhlak tercela. Beri apresiasi buat wanita. Nah, di sini ibu minta tolong kalian memikirkan refleksi. Ya, ada ibu kirim hasil ini tentang penting dan mempelajari akhlak mesum. Kalian klik iya atau tidak? Habis itu di sini lagi, di sini ibu mau memberikan tugas kalian pengayaan. Jadi kalian kerjakan seperti ini. Nah ini contohnya kalian kerjakan tugas pengayaannya. Oke, di sini. Nah, kalian tulis kelompok ini ya, pengayaan. Nanti tugasnya untuk selanjutnya ibu memberikan kapasitas seperti semuanya kalian semangat terus belajarnya. Ya, sehat selalu. Terus semangat. Ya, akan dimudahkan segala urusan dari anunya dan lain. Doa setelah belajar. Doa setelah belajar. Sebelum pulang sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa.
kepada sapaan